Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sigi Haji Saputra di dalam Hukum Bisnis. Nah, tema diskusi kita kali ini adalah mengenai bentuk kerjasama dari beberapa kegiatan usaha. Ya, di pertemuan ketiga dan keempat kita sudah singgung mengenai badan-badan usaha, baik itu yang berbadan hukum maupun yang non badan hukum. Oke, nah, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya selanjutnya adalah, langsung saja ya, kenapa sih perusahaan harus bekerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan aktivitas bisnisnya? Ini dulu yang perlu kita pahami, bahwa suatu perusahaan bekerjasama dengan perusahaan lain dalam kegiatan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan, ya, atau memperbesar produktivitasnya, ya, atau ingin memperbesar peluang memperoleh laba, ya. Jadi beberapa maksud dan tujuan perusahaan memang dari awal itu sudah di set up sedemikian rupa gitu ya, dengan tujuan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Misalnya suatu perusahaan didirikan dengan jalan gitu ya, melakukan merger, kemudian melakukan konsolidasi, atau mungkin melakukan yang namanya joint venture, ya. Bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya membuat waralaba atau franchise. Nah, kesemuanya itu adalah dengan tujuan untuk memperbesar peluangnya memperoleh keuntungan. Nah, di sisi yang lain, selain memperbesar peluangnya untuk memperoleh keuntungan, bisa juga kerjasama itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, ya, atau mengurangi risiko persaingan bisnis. Dan yang paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan, ya, terhadap barang-barang yang akan diproduksinya. Misalnya berkaitan dengan bahan-bahan primer dari suatu benda atau barang yang akan diproduksi. Juga penting melakukan kerjasama antar perusahaan dalam kaitannya dengan melakukan distribusi barang, ya. Seperti kita tahu bahwa aktivitas bisnis itu, satu, biasanya berkaitan dengan produksi, dua, berkaitan dengan distribusi, dan ketiga adalah konsumsi, ya. Nah, konsumsi ini berkaitan dengan penjualannya kepada konsumen tingkat akhir atau end user. Nah, selanjutnya, seperti apa sih bentuk-bentuk kerjasama yang umumnya dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis? Sudah saya singgung tadi di depan, ya. Kita mulai dari yang disebut dengan merger, ya. Kita sering dengar istilah merger nih. Seringkali kita mendengar bahwa ada satu bank yang merger dengan bank-bank yang lain. Nah, gitu ya. Seperti yang baru-baru ini terjadi adalah bergabungnya 3 bank syariah di Indonesia yang notabene adalah dalam tanda kutip milik pemerintah gitu ya, atau BUMN, yang saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia, misalnya seperti itu, ya. Nah, merger sendiri adalah penggabungan satu atau beberapa badan usaha atau perusahaan, ya, menjadi satu kesatuan. Penggabungan ini bisa dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kegiatan bisnis yang berbeda, tapi pada umumnya untuk mempermudah suatu bisnis, merger ini dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Seperti yang tadi saya sebutkan, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri bergabung menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu yang baru-baru ini terjadi. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan penggabungan itu sendiri? Penggabungan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan dirinya dengan badan usaha lain yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan. Untuk selanjutnya, status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Nah, konsekuensi hukumnya ketika mereka bergabung menjadi satu adalah bentuk atau status badan usaha yang menggabungkan diri tadi menjadi berakhir. Oleh sebab itu, beberapa pertanyaan kepada saya belakangan ini adalah, Pak, apakah dengan bergabungnya
bank-bank syariah tadi itu ya, harus diikuti dengan perubahan pada perjanjian-perjanjian atau akad-akad pembiayaan yang sudah diterbitkannya. Jawabannya iya, ya. Jadi perlu ada pembaharuan berkaitan dengan krediturnya, karena di dalam akad-akad pembiayaannya tadi yang bertindak sebagai kreditur tidak lagi adalah Bank BNI atau Bank BRI atau Bank Syariah Mandiri gitu ya, tetapi harus dirubah atau disesuaikan menjadi Bank Syariah Indonesia. Kenapa? Karena demi hukum tadi itu ya, konsekuensi penggabungan adalah berakhirnya status badan hukum itu sendiri, sehingga nggak dikenal lagi secara hukum yang namanya Bank Syariah Mandiri, nggak dikenal lagi yang namanya Bank BRI Syariah dan seterusnya ya. Oke, kemudian bagaimana tata cara penyampaian atau pemberitahuan penggabungan badan usaha ya? Apakah badan usaha yang sudah bergabung ini juga perlu disampaikan kepada pemerintah ya? Jawabannya iya. Di dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 disebutkan bahwa beberapa badan usaha yang melakukan penggabungan usaha ini harus membuat pemberitahuan secara tertulis ya, yang paling sedikit memuat mengenai nama-nama atau pimpinan atau pengurus badan usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilan saham di perusahaan yang lain gitu ya. Dan juga harus membuat ringkasan rencana bagaimana penggabungan badan usaha itu ya. Serta yang paling penting adalah nilai aset atau nilai penjualan badan usaha. Sehingga kembali lagi bahwa yang namanya perseroan terbatas itu punya kekayaannya sendiri, sehingga perlu dilaporkan juga berapa nilai aset yang dimiliki setelah terjadinya penggabungan, sebelum dan setelah penggabungan, maksud saya seperti itu ya. Nah kemudian sebelum penggabungan badan usaha harus terlebih dahulu dilakukan yang namanya rapat umum pemegang saham. Karena seperti kita tahu sebelumnya ya, rapat umum pemegang saham ini adalah organ tertinggi di dalam suatu perusahaan terbatas. Karena yang duduk di dalamnya adalah para pemegang saham ya, atau para pemilik modal. Sehingga setiap keputusan RUPS yang diambil harus didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Nah, termasuk di dalam penggabungan atau peleburan atau pengambilan alihan saham perusahaan yang lain gitu ya, harus didahului dengan sebuah kesepakatan yang lahir dari rapat umum pemegang saham. Kemudian rencana penggabungan usaha tadi harus disampaikan kepada siapa? Kembali lagi bahwa yang mengesahkan perseroan terbatas adalah Menteri Hukum dan HAM. Otomatis secara hukum ya, maka berkaitan dengan penggabungan, peleburan atau pengambilan saham dari perusahaan-perusahaan yang lain juga harus dimintakan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, bentuk lain dari kerjasama usaha ya, selain merger, kemudian peleburan atau penggabungan atau pengambil alihan saham lain ya, ada yang dikenal juga dengan istilah joint venture ya. Nah, joint venture sendiri merupakan persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Nah, persetujuan yang dimaksud adalah kerjasama yang bergerak pada bidang kegiatan perdagangan dan produksi barang dan jasa, ya, pada umumnya itu. Jadi, joint venture ini biasanya diinisiasi oleh beberapa pihak yang melakukan kerjasama, di mana pihak-pihak itu adalah melibatkan badan hukum yang ada di Republik Indonesia, ya,
baik itu badan hukum yang perorangan atau yang bersifat publik. Atau mungkin badan hukum Republik Indonesia dengan badan hukum yang berada di luar negeri atau badan hukum asing yang lebih bersifat internasional ya, lembaga internasional. Nah, keuntungan dari joint venture sendiri itu apa? Kenapa kita perlu melakukan kerjasama dalam bentuk joint venture? Nah, keuntungannya adalah badan usaha di Indonesia akan mendapatkan bantuan pendanaan dengan memanfaatkan modal asing, itu sudah pasti ya. Kemudian badan usaha di Indonesia dapat memanfaatkan kemampuan manajemen asing yang sudah berpengalaman ya. Jadi misalkan ada banyak, kalau kita lihat pengelolaan hotel-hotel yang ada di Indonesia ini melibatkan dua pihak ya, di mana misalnya pemilik dari hotel tersebut adalah warga negara Indonesia. Ini bisa dipahami karena hanya warga negara Indonesia yang bisa memiliki hak atas tanah ya. Kemudian manajemennya atau operasionalnya dilakukan oleh badan-badan usaha asing ya. Oke. Sehingga seringkali kalau Anda lihat hotelnya mungkin di tempat yang sama, mungkin dalam kurun waktu tertentu, misalnya namanya adalah Aston Hotel gitu ya. Kemudian beberapa waktu kemudian berubah nama lagi, bukan menjadi Aston tetapi tetap di lokasi yang sama sudah beralih nama gitu ya. Karena pada dasarnya Aston hanya bertindak sebagai pihak yang mengoperasikan hotel itu atau yang memanajemen ya hotel itu. Tetapi pemilik sesungguhnya adalah bukan Aston, tetapi adalah warga negara Indonesia yang lain sebagai pemegang sahamnya. Oke. Nah, yang seperti ini digunakan untuk menambah kemampuan manajemen ya dari pihak-pihak yang sudah berpengalaman. Kemudian, badan usaha di Indonesia juga dapat memanfaatkan dan menembus pasar luar negeri yang dikuasai oleh partner asing. Ya, sehingga kalau Anda lihat beberapa produk itu biasanya kalau Anda bisa meneliti perusahaannya itu menggunakan mungkin nama perusahaan Indonesia tapi yang memperoleh misalnya sertifikasi atau lisensi dari perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Sehingga dengan begitu produk yang dibuat di dalam negeri bisa menembus pasar internasional. Selanjutnya, keuntungan yang lainnya adalah sebaliknya ya. Jadi pihak-pihak yang ada di luar negeri bisa memperoleh atau bisa menembus pasar domestik, pasar dalam negeri, dan bahkan bisa memiliki mitra-mitra lokal. Jadi bisa mengangkat bisnis pendukung ya dari perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi ada mitra-mitra kaitannya dengan misalnya UMKM dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada juga model bisnis waralaba. Ini yang juga sempat jadi trending ya di Indonesia. Bahkan marak sekali usaha-usaha, baik usaha besar sampai usaha kaki lima, khususnya di bidang kuliner ya, yang menggunakan model usaha waralaba atau franchise. Nah, khusus franchise diatur tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Apa sih franchise itu sendiri atau waralaba ya? Waralaba yaitu adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis yang memiliki ciri khas usaha ya, baik dalam rangka memasarkan barang dan atau jasanya yang sudah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan pihak lain berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian waralaba. Nah, ada dua pihak di dalam perjanjian waralaba ini. Satu yang disebut sebagai pemberi waralaba, yaitu orang perseorangan atau badan usaha ya, yang memberikan haknya untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada si penerima waralaba. Berarti selalu melibatkan dua pihak, yaitu franchisor dan franchisee ya. Nah, saya sebut yang terakhir itu adalah penerima waralaba atau orang perseorangan atau bisa juga badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Nah, jadi jangan bingung. Jadi sederhananya seperti ini. Kalau kita tahu ya bahwa KFC Kentucky Fried Chicken, kita tahu asalnya bukan dari Indonesia, tapi ada di
luar negeri ya. Nah, bagaimana KFC bisa ada di Indonesia? Bisa ada di setiap kota gitu ya. Kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, tentunya bahwa KFC yang ada di luar negeri sana, di negara asalnya, itu memberikan haknya gitu ya. Baik itu hak terhadap produksi barangnya, berarti termasuk kepada bagaimana produk itu dibuat ya. Kemudian bagaimana cara memasarkannya ya, termasuk juga menggunakan brandnya ya, desain outletnya dan seterusnya ya. Nah, itu diberikan kepada si penerima waralaba yang ada di Indonesia. Jadi pengusaha domestik atau badan usaha domestik yang ada di Indonesia boleh menjalin kerjasama waralaba untuk ikut memasarkan produknya KFC yang ada di luar negeri sana. Oke. Nah, kemudian apa sih yang perlu menjadi kriteria bahwa sebuah usaha itu boleh diwaralabakan? Kembali lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, kriteria waralaba adalah 1. Memiliki ciri khas usaha ya. Kedua, sudah terbukti memberikan keuntungan. Jadi kalau usaha yang baru berdiri dan sifatnya spekulatif, masih coba-coba kemudian ditawarkan untuk diwaralabakan, itu tidak bisa ya. Harus sudah terbukti memberikan keuntungan. Kemudian memiliki standar atas pelayanan atau standar terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya. Dan standar tersebut sudah bisa dibuat secara tertulis ya. Jadi ada standarisasi produk ataupun jasa yang ditawarkan ya. Kemudian berkaitan dengan misalkan franchise terhadap suatu jasa gitu ya. Itu harus memiliki sifat yang mudah diaplikasikan dan juga mudah diajarkan. Oke. Kemudian harus ada dukungan yang berkesinambungan. Misalkan suatu produk dibuat di Indonesia, dukungan itu bisa berupa ketersediaan bahan baku atas produk itu dan juga dukungan terhadap manajemen ya yang berkesinambungan, sehingga si pemberi waralaba berkewajiban untuk menjaga bahwa produk itu tetap bisa dipasarkan, sementara si penerima waralaba memperoleh haknya untuk mendapatkan dukungan-dukungan ya, supaya usaha itu tidak berhenti atau tetap eksis berkelanjutan. Oke, dan kemudian berkaitan dengan waralaba juga harus sudah atau telah terdaftar hak atas kekayaan intelektualnya. Misalkan berkaitan dengan mereknya sudah terdaftar ya. Kalau itu berkaitan dengan inovasi, suatu inovasi berarti sudah dipatenkan inovasinya atau temuan-temuannya gitu ya. Nah, sehingga bagi si pemberi waralaba ini tetap dapat terlindungi hak eksklusifnya atas merek yang sudah dimilikinya. Karena merek itu atau hak atas kekayaan intelektual itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi gitu ya. Sehingga tidak boleh sembarangan itu diserahkan kepada orang lain. Kalau ini bisa diserahkan ke orang lain atau diklaim secara sepihak oleh pihak-pihak lain, maka dia mempunyai hak untuk mempertahankan hak atas kekayaan intelektualnya terhadap mereknya, dan kepada pihak-pihak yang secara melawan hukum misalnya meniru atau memalsu atau menyalahgunakan merek-merek tertentu bisa dikenakan sanksi baik itu pidana maupun perdata. Oke. Nah, kemudian kalau kerjasama seperti joint venture, penggabungan dan seterusnya tadi disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Lalu seperti apa kerjasama waralaba ini diajukan ya? Nah, waralaba ini perlu didaftarkan dan diajukan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan ya. Nah, Menteri akan menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba jika waralaba tersebut telah memenuhi persyaratan yang tadi di atas saya sampaikan ya, dan berlaku selama 5 tahun. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini dulu penjelasan singkatnya berkaitan dengan beberapa bentuk kerjasama di dalam dunia bisnis ya. Lebih lanjut
kita bisa diskusikan dan Anda bisa baca di slide atau bahan kuliah yang lain. Jika masih ada banyak pertanyaan, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom pertanyaan di bawah ini, dan sangat akan saya apresiasi ya apabila Anda bisa menyampaikan pengalaman Anda berkaitan dengan materi yang kita sampaikan hari ini. Ya, Anda juga boleh berkonsultasi kalau Anda ingin mendirikan suatu usaha seperti apa. Jangan sungkan-sungkan untuk tanyakan di kolom di bawah ini. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.